Emang udah menjadi hal yang paling enak ya kalau kita bicarain rezeki, apalagi ada cara yang paling masuk akal untuk kita praktekin. Bener. Yuk, sekarang kita rubah gaya hidup kita, tapi tenang aja, saya bimbing kamu kok dengan cara yang masuk akal dan gak ribet. Kita coba, ini seru. Yuk. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Betul banget, Pagar Kehidupan kembali menampar dengan tamparan kasih ya. Betul. Entah kenapa banyak loh kalau saya lihat di komentar di video-video Pagar Kehidupan, bisa kamu lihat komentar-komentar itu sama. Entah kenapa kok Pagar Kehidupan itu seperti perpanjangan tangan Tuhan ya, yang bisa memberikan sebuah materi kok pas gitu loh dengan apa yang sedang dimiliki atau baru aja didoain sama Tuhan. Nah, termasuk mungkin kali ini nih, kita akan berbicara rezeki, tapi tenang, kalau kita berbicara rezeki di Pagar Kehidupan itu bukan selalu soal uang, tapi justru lebih dari itu. Soal lawan jenis, termasuk. Soal kebahagiaan hati, termasuk. Juga termasuk nih, batin kamu, gimana caranya bisa disembuhkan dengan cara Pagar Kehidupan. Itu termasuk rezeki juga. Kita langsung aja dengerin baik-baik, ini aneh tapi betul. Gini, kamu inget gak sih kemarin di hari Senin, lebih tepatnya Senin malam ya, ada salah satu video cerita Quora yang alhamdulillah responnya sangat bagus. Kalau kamu belum nonton, saya taruh deh linknya di deskripsi di paling atas ya. Di video itu saya ngasih tahu dan banyak yang setuju tuh di komentar bahwa ternyata algoritma kehidupan itu mirip loh dengan algoritma YouTube. Saya ulangi ya, algoritma kehidupan kita nih itu mirip banget dengan algoritma YouTube. Wah, maksudnya apa, Mas? Kamu sadar nggak? Coba inget-inget. Kapan pertama kali kamu menemukan saya di YouTube? Ayo, gimana ceritanya? Nah, sadar atau tidak, nggak mungkin saya atau Pagar Kehidupan bisa ada di beranda kamu di YouTube kalau diri kamu tidak pernah mencari tentang bagaimana sih cara menyembuhkan batin kamu. Nggak mungkin Pagar Kehidupan bisa ada di beranda kamu. Mohon maaf nih, kalau yang kamu cari di YouTube adalah masalah debat politik, gosipin artis, atau masalah yang mungkin ada kaitannya dengan prank-prankan. Nggak mungkin tuh ketemu dengan Pagar Kehidupan. Apapun yang kamu cari di Pagar Kehidupan, itu dulu pernah kamu cari di YouTube. Makanya saya bisa hadirkan ke dalam beranda kamu. Betul nggak? Nah, sadar nggak sih, itu kan sama ya dengan algoritma kehidupan yang Tuhan ciptakan. Coba sekarang ini deh, saya ingin kamu lihat di kiri kanan kamu dan lihat di dalam diri kamu sendiri. Lihat, siapa yang telah hadir dalam hidup kamu sampai saat ini? Atau pertanyaan lebih kritisnya, ada nggak orang yang baru-baru aja hadir ke dalam hidup kamu, siapapun orang itu? Ada nggak sebuah hal yang nggak pernah kamu dapatkan, tapi baru-baru ini kamu dapetin dalam hidup kamu? Ada atau tidak? Renungkan. Nah, sadar nggak? Itu tuh semua hadir ke dalam hidup kamu bukan kebetulan loh. Sekali lagi saya bilang, itu semua terjadi bukan kebetulan. Diri kamu selama ini sadar nggak sih sering mikirin hal-hal yang berkaitan dengan itu kan? Misal, saya kasih contoh. Diri kamu selama ini pernah memikirkan hal-hal yang ada kaitannya tentang anjing atau tentang kucing, pengen banget gitu ya punya peliharaan, tapi belum kesampaian, mikir gimana sih caranya kalau punya kucing atau punya anjing tuh lucu ya, mikirin gitu. Tiba-tiba datang tuh kucing atau anjing yang persis kamu butuhkan. Nah, siapapun manusia yang hadir dalam hidup kita, kejadian apapun yang mampir ke dalam hidup kita baru-baru ini, kabar baiknya itu kamu sendiri yang mengundangnya. Nah, kalau kita pikir, itu sama seperti YouTube. Apapun yang hadir di beranda YouTube kamu, itu kan kamu sendiri yang dulu pernah mencarinya. Sama seperti kehidupan. Hal apapun atau siapapun yang hadir dalam beranda kehidupan kita nih baru-baru ini, sadar nggak sih, itu kan kita sendiri yang dulu pernah mikirin, bicarain, atau jangan-jangan pernah mendoakan juga. Sadar atau tidak? Pikirkan.
Nah, kalau udah sadar, bagus. Sekarang saya ingin mengajarkan kepada kamu nih. Gimana caranya mas, supaya beranda kehidupan saya tuh isinya orang-orang yang bagus-bagus, kejadian yang bagus-bagus, supaya hidup saya jadi bagus nih. Jadi menarik, nggak penuh masalah. Ada nggak mas caranya? Ada, caranya simple. Dengerin baik-baik, bisa langsung kamu praktekkan ya. Ini simple tapi bener nih. Pertama, perhatikan apa yang paling sering kamu plototin. Ingat kalimat saya tidak mengatakan perhatikan apa yang paling sering kamu lihat. No, perhatikan apa yang paling sering kamu plototin. Beda loh plototin sama melihat. Bedanya di mana mas? Kalau diri kamu lagi ngelihat sesuatu yang biasa aja, yang B aja gitu ya, kamu cuman ya udahlah. Nah itu namanya melihat. Tapi kalau melototin itu beda. Sesuatu hal itu kamu suka atau kamu tertarik, jadi kamu fokus. Orang yang fokus kepada sesuatu hal yang dia lihat, nah itu melotot tuh. Iya kan? Nah coba kamu sekarang fokus deh melihat apapun yang kamu suka. Entah itu pohon, entah itu mungkin awan, entah mungkin kamu lihat di sekitar kamu ada hewan lucu, liatin dia. Nah mata kamu semakin fokus, semakin melotot kan? Nah itu maksud saya. Perhatikan apa sih yang paling sering kamu plototin selama ini dalam hidup. Berita-berita apa yang paling sering kamu baca sampai kamu melotot? Berita positifkah atau negatifkah? Film-film seperti apa yang paling sering kamu tonton sampai kamu melotot? Film-film drama yang baguskah atau film-film drama yang patah hati teruskah? Buku-buku seperti apa atau majalah-majalah seperti apa yang paling sering kamu baca sampai kamu melotot? Majalah-majalah misteri yang nakut-nakutin kamu, atau majalah yang isinya tuh tentang agama yang bikin kamu tenang, damai, atau majalah-majalah yang bikin kamu tuh kayaknya ngerasa hidup itu indah gitu loh. Topik-topiknya seru tuh majalah. Perhatikan dulu apa yang kamu plototin. Saya punya kabar nih teman-teman. Maaf ya. Apa yang paling sering kamu plototin dalam hidup, itu yang akan ketarik ke dalam hidup kamu sendiri. Saya ulangi, maaf nih kalau bener ya, maaf banget nih kalau nampar nih. Apapun yang paling sering diri kamu plototin, itulah yang akan hadir ke dalam hidup kamu. Maksud saya bukan kamu melototin mobil mewah terus mobil mewah hadir dalam hidup kamu, belum tentu. Tapi yang saya maksud adalah sadar atau tidak, hal-hal yang sejenis, dengerin, yang hampir menyerupai walaupun nggak sama, itu yang akan hadir dalam hidup kita kalau kita melototin hal tersebut. Nah sebentar, saya kasih tahu dulu biar kamu paham. Kenapa bisa begitu mas? Karena seperti yang saya bilang di video hari Senin malam tadi, atau Senin malam kemarin gitu ya, kamu bisa lihat linknya di deskripsi sekali lagi kalau mau tonton. Di situ kan saya bilang bahwa beranda kehidupan kita itu bergantung dari apa yang kita lihat, apa yang kita pikirin, dan apa yang kita bicarakan. Betul nggak? Nah sekarang melototnya dulu diperbaiki. Apa yang paling sering kita pelototin, hati-hati loh. Kita melototin film-film tentang selingkuh, kita bakal curiga pasangan kita selingkuh terus, betul? Kita pelototin berita tentang debat agama, politik, kita pasti bawanya pengen debatin agama orang terus, debatin politik orang terus, betul? Hati-hati. Apapun yang paling sering kita pelototin, itulah kita. Pahami dulu, itu yang pertama. Nah, yang kedua nih, perhatikan apa yang paling sering kita bacotin. Waduh, nih Mas Aryan menggunakan kata bacot nih. Bener, bacot itu bukan ngomong ya. Ini saya ngomong. Kalau bacot tuh sesuatu hal yang kita omongin tapi pakai emosi gitu loh. Pernah nggak kamu lagi ngomongin sesuatu hal yang antusias banget kamu ngomongnya? Wah, entah sama temen, entah sama keluarga, entah sama pasangan, antusias banget ngomongnya. Nah hal itu yang saya maksud sesuatu hal yang kita bacotin. Sesuatu hal yang kita omongin pakai emosi. Nah itu loh yang akan membuat hidup kita berbeda. Masalahnya emosinya negatif atau positif tuh waktu bicarain itu. Nah itu yang jadi masalah teman-teman. Kita bicarain hal sesuatu yang pakai emosi alias ngebacotin sesuatu, itu bagus. Tapi pertanyaannya, emosi di balik itu negatifkah atau positifkah? Hati-hati loh. Saya selalu bilang berhati-hati dengan topik yang kamu bicarakan dengan siapapun setiap hari. Mulai hari ini, ayo kita bacotin sesuatu yang bikin kita tuh positif yuk.
Daripada kita debatin politik, daripada kita bicarain artis dengan segala macam problemanya yang bikin kamu kesel, kenapa sih nggak kita bacotin hari ini? Ih, kok indah banget ya langit hari ini, cuacanya sejuk banget ya. Tadi saya ngeliat loh ada cewek cantik atau cowok ganteng nih, kayaknya enak tuh kalau saya pun jadi pasangan dia. Tahu nggak sih, tadi saya lihat mobil bagus, enak ya kalau saya naik mobil itu ya. Bacotin deh hal-hal yang bikin kamu antusias tapi energinya positif. Bacotin sama teman kamu, pasangan kamu, atau keluarga kamu. Itu bisa jadi kenyataan seizin Tuhan. Dicoba. Nah, ini yang terakhir nih. Kita melotot udah diperhatikan, bagus. Bacot-bacotnya juga udah diperhatikan, bagus. Satu lagi yang paling penting. Apa itu, Mas? Perhatikan apa yang kita biasa lamunin. Wah, ini juga penting nih. Mikir sama ngelamun beda loh. Beda. Setiap orang mikir. Kamu nih lagi saya ajak ngobrol, mikir, tapi bukan ngelamun. Ngelamun itu apa? Sesuatu hal yang kita lakukan ketika kita lagi nggak ngelakuin apa-apa, tapi rasanya tuh kita ikut ngerasain gitu loh. Apa yang kita pikirin sampai seolah-olah kita udah melakukan. Nah, itu namanya melamun tuh. Ya, misalnya kalau orang ngelamun yang enggak tuh ya, terutama para cowok nih biasanya nih ya, ngelamun yang enggak gitu, pasti kan tubuhnya bereaksi gitu ya, entah jadi gimana gitu. Nah sama, ketika kita melamunkan hal yang baik-baik, badan kita pasti akan merasa seolah-olah kita udah punya. Misalnya gini, kamu pengen ke tanah suci nih bagi yang muslim gitu ya, bayangin aja, lamunkan aja bahwa umroh tuh rasanya gimana ya. Enak gak sih kalau saya tiba-tiba udah di samping Ka'bah nih, pengen nih bawa orang tua saya, lamunin aja dulu, pikirkan tapi pakein perasaan ya, itu namanya melamun ya. Termasuk juga melamun hal-hal yang lain, misalnya kamu selama ini pengen banget punya pasangan gitu, pengen banget nikah, tapi kok belum ketemu juga. Sebagai bentuk usaha atau ikhtiar, kenapa sih nggak kamu lamunkan aja kalau kamu tuh lagi ada di pelaminan gitu loh, di sampingnya ada cowok atau cewek yang kamu suka banget dan rasanya tuh happy. Nah, lamunin dong sekarang. Jangan takut. Gak ada satupun orang yang tahu kok lamunan kamu apa selain kamu dan Tuhan. Jadi nggak usah ngerasa, aduh mas, saya malu mas kalau ngelamunin ini, nggak enak. Nggak ada yang tahu, cuman kamu dan Tuhan yang tahu. Sekarang juga abis nonton video ini, perhatikan apa yang sering kamu lamunkan. Itu bisa jadi kenyataan seizin Tuhan. Jelas ya? Jadi apa yang saya berikan di video ini lagi-lagi emas banget nih. Tonton deh berulang kali. Tonton juga video-video yang sudah saya berikan kemarin, terutama yang ada di deskripsi tuh, link yang paling atas melengkapi video ini, kamu tonton ya. Kalau kamu sudah menonton kedua-duanya, tonton lagi video ini berulang kali supaya kamu tahu, oh ini ternyata yang Mas Aryan maksud di video kemarin hari Senin malam ya. Sekarang saya sangat jelas dan setuju banget nih. Praktekin loh. Apa yang saya berikan ini sudah saya uji buat diri saya dan orang lain. Praktekin ya, supaya hidup kamu dengan seizin Tuhan bisa berubah ke arah yang kamu idam-idamkan. Tapi ingat, semua perubahan itu harus terjadi seizin Tuhan. Ini hanya bentuk ikhtiar kamu saja. Ikhtiar itu harus, ini salah satunya. Lakukan ya, ini emas banget. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.